warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyir Ramadan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan dulu bersyukur wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa ada sifat bosan, Allah Subhanahu wa taala setiap saat memberikan yang bersenannya nikmat-nikmat yang tak bisa dihitung. Lebih-lebih nikmat dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka oleh karena itu sila barang-barang ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Perbuatannya ucapan salawat dan salam dan perlu kita haturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan tatkala kita sering membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya arhamar rahimin. Jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini masih kita di dalam kajian fikih puasa, di dalam perkara-perkara yang ada kalanya dia dapat membatalkan puasa dan ada kalanya pula kita tidak batal puasanya. Pada pagi hari ini yang akan dibahas terkait masalah tatkala berwudu kita kumur-kumur, setelah kumur-kumur 3 kali kemudian kita istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung juga 3 kali. Nah, yang jadi masalah andai kata suatu saat di siang hari bulan suci Ramadan tatkala kita kumur-kumur air kumur-kumur kita itu ada yang kelolosan masuk, batalkah puasanya atau tidak? Nah, ini akan kita kaji sekarang sesuai dengan referensi kitabnya. Qala alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi asatizina wa ustazatina fid darain amin. Al-khamisu al-hukmu iza sabaqa wal ma'u min ghairi ikhtiyarihi fil madmadati wa misluha fil istinsyaqi fi fasilu. Al-awwal iza kana fil madmadatu ma'muran biha ay mashru'atan fil wudu'i awil ghusli fa nanzuru illa yubalik fiha fala yabtulu sawmu iza sabaqahu al-ma'u illa yubalik fiha fa yabtulu sawmu iza sabaqahu al-ma'u li'anna al-mubalaghata makruhatun min as-sawmi.
lisani wa zakanatil madmadatu ghayra ma'murin biha ay ghayra masyrubatin bi an kanat rawihatan aw laysat fil wudu'i aw al ghusli fa yanqulu biha sawmu wa lam yubalik. Baik. Jadi permasalahan urutan kelima di sini akan dibahas tentang al-hukmu iza sabaqahu al-ma'u min ghairi ikhtiyarihi bil madmanati wa misluha fil istinsyaqi. Hukum terkait tentang air itu kelolosan masuk ke dalam tubuh kita dan itu terjadi bighairi ikhtiyarin, tanpa disengaja, tatkala kita kumur-kumur atau tatkala kita memasukkan air ke dalam hidung. Apa hukumnya? Mengenai hukumnya di sini akan dirincikan. Ada kalanya batal, ada kalanya tidak batal. Perincian yang pertama, al-awwal iza kanatil madmadatu ma'muran biha ay masru'atan fil wudu'i awil ghusli fa nanzur. Apabila kumur-kumur yang kita lakukan itu adalah berkumur-kumur yang disyariatkan. Maksudnya di sini kumur-kumur yang hukumnya sunnah. Kapan kumur-kumur itu hukumnya sunnah? Fil wudu'i awil ghusli, yakni di dua tempat. Pertama, tatkala kita lagi wudu. Yang kedua, awil ghusli, tatkala kita mandi suci. Tatkala mandi suci. Nah, apa hukumnya andai kata tatkala kita kumur-kumur wudu atau kumur-kumur tatkala mandi suci, kemudian tiba-tiba kelolosan air itu masuk tanpa disengaja, kita tidak sengaja, kok tiba-tiba ada yang tertelan ke dalam kerongkongan dan masuk ke perut air kumur-kumur. Apa hukumnya itu? Nah, di sini diterangkan, illam yubalik fiha. Rincian hukumnya, kalau tadi tatkala dia kumur-kumur saat wudu, kumur-kumurnya itu illam yubalik, dia melakukannya dengan cara yang tidak terlalu berlebihan. Fal yabtul shaumu iza sabaqahul ma, maka puasanya tidak batal tatkala air itu kelangsungan kelolosan masuk. Jadi tatkala kumur-kumur dan wudu, dendek terlalu keras-keras lalu entah jadi kumur-kumur tatkala siang hari bulan suci Ramadan sekedar kita masukkan, tetapi jangan terlalu keras caranya kita goyangkan di dalam mulut. Jadi masukkan, kemudian gerakkan sedikit sambil disertai kehati-hatian, kemudian dikeluarkan. Lagi kedua kalinya begitu, yang ketiganya begitu. Kalau hati-hati tatkala kumur-kumur, toh ada saja air itu yang terpersik masuk ke dalam kerongkongan, maka fala yabtulu shaumu, tidak batal hukum puasanya. Paham sampai di situ? Paham. Makanya itu dia dianjurkan berkumur-kumur. Intinya jangan terlalu keras-keras caranya.
Jangan terlalu keras-keras, itu untuk antisipasi jangan sampai air itu kelolosan masuk. Illa in balagha fiha wa yabtulu sawmu iza sabaqahu ma'u li'anna al-mubalaghata makruhatun minas shaum. Nah, kondisi yang kedua, tatkala kumur-kumur saat wudu, dia kumur-kumur itu dengan cara berlebihan, tidak ada kehati-hatian, kemudian caranya keras-keras, darahnya berkumur-kumur sampai seperti orang balap sepeda motor, bibirnya goyang kanan goyang kiri, gerak-gerak, mulutnya begitu keras, jalannya dia goyangkan air dalam mulut. Kemudian masuk sebagian air tersebut. Fayabtulu shaumu, batallah hukum puasanya tatkala air itu lolos masuk ke dalam. Kenapa? Li'annal mubalaghata makruhatun minas shaum, karena berlebih-lebihan, bersangat-sangatan caranya tatkala kumur-kumur bagi orang yang berpuasa hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Jadi lagi sekali, jadi kesimpulannya, kumur-kumur dalam keadaan berwudu atau mandi suci untuk menentukan batal atau tidaknya tatkala air itu masuk ke dalam tubuh dilihat dari berlebih-lebihan caranya atau tidak. Kalau terlalu berlebih-lebihan caranya, terlalu keras darahnya, dia kumur-kumur kemudian masuk, maka puasanya batal. Tapi kalau caranya sederhana, hati-hati, kemudian tiba-tiba masuk tanpa disengaja, maka puasanya dianggap tidak batal. Nah, itu perincian hukum bagian yang pertama tatkala kumur-kumur itu dilakukan saat wudu atau mandi suci. Nah, sekarang terkait masalah kumur-kumur di luar wudu dan di luar mandi suci. Misal, ya kapan-kapan dia maulah, mungkin tatkala mulutnya terlalu pahit, terlalu kental rasanya, terlalu mencekik rasa lehernya, akhirnya dia kumur-kumur. Nah, kemudian ternyata di situ kelolosan airnya masuk, tertelan 1 atau 2 tetes lolos dan terasa kan. Nah, bagaimana hukumnya itu? Ini akan dijelaskan di perincian urutan kedua. Asali wa zakanatil madmaratu ghairu ma'murin biha ay ghairu masru'atin bi an kanat rabi'atan aw laysat fil wudu aw al ghusli wa yabtulu biha shawmu wa illa mubalik. Dan apabila kumur-kumur itu tidak disunnahkan di dalam agama, seperti kumur-kumur urutan yang keempat, kan kumur-kumur sunnahnya berapa kali? 3 kali. Namun dia aja 4 kali kumur-kumur, 4 kali. Nah, yang keempat ini tidak sunnah dalam agama. Sunnahnya sampai 3 kali. Karena Rasulullah SAW mencontohkan 3 kali. Kemudian ini ada orang kumur-kumurnya sampai 4 kali. Nah, pas kumur-kumurnya yang keempat, ternyata di situ lolos, airnya masuk ke sini. Kumur-kumur pertama tidak masuk, kumur-kumurnya yang kedua tidak masuk, kumur-kumurnya yang ketiga tidak masuk. Ya tambah yang keempat ternyata lolos di situ. Air itu masuk. Capuk bayi. Capuk.
aw laisa fil wudu'i awil ghusli, atau tidak dilakukan saat wudu atau tidak dilakukan saat mandi. Yang tadi itu wudu sampai urutan yang keempat itu tatkala wudu dia melebihkannya sampai 4 kali, atau dia kumur-kumur tidak dalam kondisi wudu dan tidak dalam kondisi mandi suci. Nah, fayabtulu biha shaumu, maka batallah hukum puasanya dengan sebab perbuatannya yang tadi itu. Wa illam yubalik, walau dia tidak dengan cara yang berlebih-lebihan. Onya entah sebentar kumuh-kumuh 4 kali sekeempat lolos, atau seperti tadi tidak dalam wudu dan tidak dalam kondisi mandi suci, yang kumur-kumur karena mulutnya terlalu kering rasanya, akhirnya kumur-kumur dan hati-hati caranya, namun ternyata masuk. Bagaimana hukum puasanya? Faya betul biha shaumu, batal hukum puasanya. Wa illam yubalik, walau dia itu tidak terlalu berlebih-lebihan, bersangat-sangatan di dalamnya. Baik, itu sekilas perincian hukum terkait masalah apabila air itu masuk kelolosan terkala kumur atau memasukkan air ke dalam hidung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah dipaparkan dengan sangat jelas, masih terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Saya pikir tidak jauh beda antara wudu ataupun mandi ya. Intinya dia apa namanya ketidakhati-hatian dan hati-hati saja. Kalau dia nyambung lalu mandi itu ampun membatalkan. Tapi kalau hati-hati tidak batal. Begitu juga dengan wudu. Kalau di saat dia berkumur di saat wudu atau dia dalam hal sunnah ya, seperti yang 1, 2, 3 dengan hati-hati dan tertelan tidak batal kan. Tetapi kalau di luar sunnah, misalkan karena dia terlalu panas di saat meramping misalnya untuk dulu aneh tambah